Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pagi ini kita akan melanjutkan diskusi kita karena pembahasan tentang karbohidrat sudah selesai. Kita akan membahas kasus selanjutnya, yaitu kasus tentang lipid, di mana pada kasus saat ini itu ada dua kasus. Ada terlihat share screen aja, teman-teman. Sudah, Cah. Baiklah, kita mulai ya. Sebelumnya kita beranggotakan ada 4 orang, Pratisa Violin, Rahminawati, Salsabila Prarazua, dan Salsabila Pitantios. Nah, untuk kasus pertama kita langsung saja bahwa minyak ikan adalah sumber yang kaya omega-3, sedangkan asam lemak omega-6 relatif melimpah di jagung dan minyak bunga matahari. Klasifikasikanlah asam lemak berikut sebagai omega-3, omega-6, atau bukan keduanya. Yang pertama, di sini ada 5 asam lemak, yaitu linolenat, linoleat, aricidonat, oleat, dan Noati. Oke, teman-teman, seperti yang pertanyaan penggiring yang sudah kita bahas sebelumnya, di situ kan sudah terlihat apa nama rumus kimianya dan bagaimana strukturnya. Sebelum itu, apakah teman-teman ada menemukan artikel dari sebuah jurnal ataupun sumber lainnya untuk bagaimana menentukan apakah asam lemak tersebut omega-3 atau omega-6? Izin, Cah. Ya, silakan Selby. Mungkin di sini Selby izin untuk share screen terlebih dahulu. Jurnal yang Selby temukan terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi asam lemak omega-3. Nah, mungkin sebentar dulu. Baik, udah terlihat share screen Selby, teman-teman? Halo? Udah, Bi. Udah. Baik, sebelumnya di sini Selby akan membahas tentang definisi omega-3 terlebih dahulu. Nah, omega-3 ini, asam lemak omega-3 adalah asam lemak tidak jenuh ganda yang punya ikatan rangkap yang banyak. Nah, ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga dari gugus metil omega. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bersama Kak Firma mengenai omega-3. Nah, mungkin sebentar. Mungkin di sini saya lanjutkan terkait dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya pada lipid ini sendiri. Nah, pada PPT yang kemarin sudah kita pelajari bersama Kak Firma, bahwasanya omega-3 ini seperti yang sudah dijelaskan pada jurnal tadi, bahwa omega-3 ini ada ikatan rangkap di C ketiga terhitung dari C paling ujung. C paling ujung inilah yang dikenal sebagai omega. Nah, seperti yang kita lihat di sini, linolenik ini ada ikatan rangkap pada C ketiga, ke-6, dan ke-9. Sedangkan jika kita lihat omega-6, maka ada ikatan rangkap pada C ke-6 terhitung dari C omega. C omega itu seperti yang tadi juga C paling belakang. Nah, di sini contohnya itu linoleic acid. Nah, ini dapat kita hitung ada ikatan rangkap di C ke-6 dan C ke-9. Sama juga pada aracidonat. Mungkin sekian dari Salsa kembalikan ke Salsabila Prarazwa. Baik, terima kasih Selby.
Kalau dari teman-teman lain, apakah ada menemukan sumber lain? Aca juga menemukan sumber sih, rangkuman dari sebuah universitas yang ini katanya itu omega omega 6 and omega fatty acid are polyunsaturated fatty acid, meaning they contain more than one just double bond. In our omega 6 fatty acid, the first double bond is located between the 6 and 7 carbon atom from the methyl of of the fatty acid. Jadi kurang lebih sama seperti Selby tadi bahwa uh, bisa diidentifikasi dari C paling ujung dari rantai asam lemak. Baiklah, yang lain ada yang berpendapat? Rahminawati? Izin berpendapat, Cah. Ya, silakan Rahmi. Jurnal yang Ami dapatkan juga sama dengan jurnal yang Selby dapatkan. Izin share screen, Cah. Silakan Rahmi. Untuk omega 6 merupakan asam lemak tidak jenuh ganda yang memiliki ikatan rangkap ganda pertamanya pada posisi ke-6. Sifat fisik dan sifat kimia metabolisme, pencernaan, absorpsi, serta sekresi sama dengan lemak. Dapat kita simpulkan bahwa asam lemak omega 6 berarti karena ikatan rangkap terletak pada C nomor 6 dari letak karbon terakhirnya atau dari omeganya. Stop dulu, Cah. Baik, Ami berarti sama dengan temuan Aca sama Selby bahwa dihitung dari C paling ujungnya. Jika ikatan rangkap letak pada nomor 3 dari C paling ujung, maka dia terdefinisi sebagai omega 3. Kalau terletak pada C nomor 6 dihitung dari paling ujung, berarti dia adalah omega 6. Begitu kesimpulannya. Baiklah, dari kasus ini dapat kita lanjutkan. Ada 6 asam lemak. Ada 6 asam lemak yang kita identifikasi. Baiklah teman-teman, karena tadi kita sudah menjabarkan tentang bagaimana cara mendefinisikan apakah asam lemak tersebut tergolong omega 3 atau omega 6. Nah, dari itu, dari kasus tadi, ada 5 asam lemak, mari kita identifikasi keduanya, apakah dia adalah omega 3, omega 6, atau bukan keduanya. Baiklah, untuk asam lemak pertama adalah linolenat. Bagi teman-teman, sesuai dengan yang tadi, bahwa omega itu dihitung dari rantai paling ujung asam lemak tersebut. Nah, di sini adalah rantai paling ujungnya, adalah paling ujung nomor 1, paling ujung nomor 2, dan paling ujung nomor 3. Berarti di sini adalah ditemukan rantai rangkapnya atau ikatan rangkapnya maksudnya. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah omega 3. Bagaimana teman-teman, apakah setuju bahwa linolenat itu adalah omega 3? Setuju, Cah. Baiklah, untuk asam lemak yang kedua adalah linoleat. Teman-teman ada yang berpendapat kalau Aca lihat bahwa ini berbeda dengan asam lemak yang tadi, konsepnya tadi. Ada teman-teman yang berpendapat? Izin berpendapat, Cah. Ya, Rahmi yang lebih dulu tadi, silakan Rahmi. Menurut Ami ini termasuk asam lemak omega 6 karena ikatan rangkapnya tuh terletak pada
terletak pada C nomor 6 dari letak karbon terakhirnya atau omega terakhirnya. Begitu, Cah. Baik, berarti ini adalah omega 6 karena terletak pada C nomor 6 dihitung Ya. dari ujung rantai karbon dari asam lemak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti memang omega 6. Baik, Ami, teman-teman bagaimana? Setuju? Cah. Baiklah. Asam lemak yang selanjutnya adalah arachidonat. Ini termasuk ke dalam omega yang mana? Omega 3, omega 6 atau tidak? Keduanya? Ya, silakan. Cah. Ya, silakan Pratisa. Menurut Ica itu omega 6 karena ikatan rangkapnya terdapat pada C nomor 6 paling ujung. Baik, terima kasih Tisa. Bagaimana yang lain? Selby yang juga unmute tadi. Dari Selby pribadi, Selby setuju kalau arachidonat itu termasuk di dalam omega 6. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa omega 6 itu adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap di C ke-6 terhitung dari C paling ujung, yaitu C omega. Nah, di sini juga udah dihitung bahwa ikatan rangkapnya memang benar ada di C ke-6, terhitung dari C omega tersebut, Cah. Baik, berarti kita simpulkan bahwa ini adalah omega 6. Arachidonat adalah omega 6. Untuk asam lemak selanjutnya adalah oleat. Bagi teman-teman ada yang mau berpendapat kalau Aca sendiri bahwa ini tidak termasuk omega 3 ataupun omega 6 karena tidak ditemukan ikatan rangkap pada C nomor 3 atau C nomor 6 dihitung dari paling ujungnya. 1, 2, 3 tidak ditemukan ikatan rangkap. 4, 5, 6 juga tidak ditemukan ikatan rangkap. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Izin, Cah. Ya, silakan Selby. Mungkin Selby juga setuju sama Aca bahwa oleat ini tidak termasuk ke dalam omega 3 dan omega 6. Seperti yang udah tadi Aca hitung bahwa di C ketiga terhitung dari C ujung, C omega itu nggak ada ikatan rangkap. Kemudian di C ke-6 terhitung dari C omega juga nggak ada ikatan rangkap. Malah ada ikatan rangkap pada C ke-9. Mungkin itu pendapat dari Selby, Selby kembalikan ke Aca. Baik, Selby, terima kasih atas penjabarannya. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Izin, Cah. Ya, silakan Rami. Ami juga setuju sama pendapat Aca sama Selby. Oleat ini bukan termasuk asam lemak omega 6 ataupun omega 3 karena pada atom ke-6-nya ataupun atom ketiganya tidak karbon ke-6 ataupun karbon ketiganya tidak terdapat ikatan rangkap sehingga bukan termasuk asam lemak omega 3 ataupun omega 6. Sekian, Cah. Baik, Rami. Berarti Rami setuju dengan pendapat Aca yang pertama dan juga Selby. Kalau Pratisa bagaimana? Setuju, Ca. Kalau itu bukan omega 3 maupun omega 6 karena tidak terdapat ikatan rangkap pada karbon yang ketiga maupun ke-6-nya. Baik, berarti ini bukan keduanya. Oke, untuk asam lemak yang terakhir, ini ada delta 8, 11, 14 eicosanoat. Menurut teman-teman, ada yang mau berpendapat? Ini rantai Izin, paling Kak. ujung, ini pangkalnya. Silahkan, Pratisa. Menurut Ica itu omega 6 karena terdapat ikatan rangkap pada karbon yang ke-6 dari atom C paling ujung. Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas di nomor 6 baru ditemukan ikatan rangkap omega 6. Aca juga setuju dengan pendapat Tisa. Bagaimana yang lain? Izin, Cah. Ya, silakan Rami.
Ami juga setuju sama pendapat Pratisa sama Aca bahwa ini merupakan omega 6 di mana pada strukturnya terdapat di kata rangkap pada C nomor 6 dari karbon terakhirnya atau C terakhirnya, Ca. Baik, Sekian, Ca. bagaimana dengan Selby? Menurut Selby, Selby juga setuju sama pendapat teman-teman semua bahwa struktur ini yang ditampilkan sama Aca itu termasuk ke dalam omega 6. Ca. Baiklah, berarti semua setuju bahwa eukosatria ini adalah omega 6. Berarti untuk kelima asam lemak sudah bisa terdefinisikan. Linolenat adalah omega 3, linoleat adalah omega 6, arachidonat adalah omega 6, oleat bukan keduanya, bukan omega 3 ataupun omega 6, dan eukosatria adalah omega 6. Berarti kasus untuk nomor 1 sudah selesai. Baik, kita lanjut untuk kasus nomor 2. Baiklah, untuk kasus yang kedua. Seorang pasien berdasarkan hasil diagnosa dokter menderita penyempitan pembuluh darah dan jantung koroner. Dokter menyarankan untuk mengkonsumsi ikan laut dan mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak jagung. Berdasarkan kasus tersebut, apa analisis saudara terhadap saran dokter pada pasien? Bagaimana teman-teman? Berarti kita harus mengidentifikasi antara kandungan dalam ikan laut dalam dan kenapa minyak kelapa sawit diganti dengan minyak jagung. Berarti kita harus tahu apa kandungan dari kelapa sawit sehingga diganti dengan minyak jagung. Mungkin dari sini bisa kita simpulkan bahwa kandungan dalam minyak kelapa sawit itu lebih gimana ya? Minyak jagung itu kayaknya lebih mudah diterima tubuh dibanding dengan kelapa sawit. Itu dari hipotesis yang Aca bikin sih. Kalau dari teman-teman gimana? Ada yang dapat sumber lain kah? Oke, baiklah teman-teman, dari kasus ini ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Ca. Silakan Selby. Di sini Selby terlebih dahulu untuk izin share screen. Baik, Aca stop share dulu. Silakan Selby. Mungkin bisa di ini dulu, Ca, soalnya host yang bisa share screen. Sudah Selby. Oke, terima kasih ya, Ca. Nah, apa sudah tampak share screen Selby, Ca? Boleh di Zoom nggak di bagian yang akan dibaca? Oke, mungkin terlebih dahulu di sini Selby ingin menunjukkan bahwa di sini ada jurnal yang Selby dapatkan tentang studi aktivitas asam lemak omega 3 pada ikan laut pada mencit sebagai model hewan percobaannya. Nah, di sini di bagian pendahuluannya Sebentar, pada Bi. halaman ya. Boleh di landscape-kan HP Bibi? Bentar ya, Sa. Landscape. Oke. Dicoba dulu. Udah, Sa? Sudah terlihat, Bi. Sebentar ya, Sa. Mana tadi? Oke. Di sini dijelaskan bahwasanya asam lemak utama sebentar, Ca. Nah, termulai dari sini, pada umumnya jenis asam lemak yang terkandung dalam asam lemak ikan hampir sama dengan asam lemak dari tumbuhan atau hewan lainnya. Bedanya adalah yang mendominasi dari jenis asam lemak tersebut. Asam lemak pada minyak ikan terdominasi oleh omega 3. Nah, omega 3 yang ada pada ikan tadi ada linoleat, terus asam EPA ini, kemudian DHA.
Adapun yang lebih dominan itu adalah EPA dan DHA. Kemudian dijelaskan di sini bahwa mengkonsumsi asam lemak omega 3 dalam jumlah yang cukup mampu mengurangi kandungan kolesterol dalam darah dan mengurangi terkena penyakit jantung. Mungkin sekian penjelasan dari Selby, Cah. Selby kembalikan ke Aca. Baik, kalau dari sana dapat Aca simpulkan kalau omega 3 itu terdominasi pada ikan, sedangkan kalau omega 6 terdominasi pada tumbuhan. Dan kandungan kandungan dari omega 3 itu sendiri mampu mengendalikan kolesterol. Begitu, Bi? Atau ada yang salah dengan pendapat Aca? Benar, Cah. Oh, baik. Bagaimana teman yang lain, ada yang mau berpendapat? Aca, Hmm, mungkin Selby mau menambahkan yang tadi lagi, Cah. Ini. silakan ditambahkan, Selby. Nah. Boleh di-landscape-kan. Oh, baik. Ini juga dijelaskan bahwa efek klinis dari asam lemak omega 3 dalam menurunkan kadar kolesterol darah ini diduga disebabkan oleh pengaruh terhadap mekanisme produksi lipoprotein transport dalam hati yang disekresikan ke dalam darah. Nah, kolesterol dalam darah itu pada dasarnya berbentuk lipoprotein. Berdasarkan jenisnya dikelompokkan dalam 3, ada VLDL, LDL, dan HDL. Nah, asam lemak tidak jenuh khususnya omega 3 ini dapat menghambat sintesa VLDL dan sebagai akibatnya produksi LDL akan berkurang. Nah, tingginya kadar VLDL dan LDL yang diekskresikan ini dapat menimbulkan endapan di dalam darah. Sehingga kalau dia berkurang karena omega 3 tadi, maka yang endapan di dalam darah itu bakal berkurang juga, Ca. Nah, karena VLDL dan LDL ini merupakan protein transport yang membawa trigliserida, kolesterol, dan lipolipid dari hati ke jaringan. Sedangkan HDL tadi, yang juga merupakan salah satu dari 3 kelompok tadi, itu akan mengangkut kolesterol ke dalam hati yang selanjutnya akan dipecah ke empedu, kemudian dibuang. Jadi tidak berpengaruh terhadap si kolesterol dalam darah tadi. Mungkin itu penjelasan dari Selby, Cah. Baik, terima kasih atas tambahannya, Selby. Baik, teman-teman, ada yang mau menambahkan? Izin berpendapat, Cah. Silakan, Rami. Izin share screen, Cah. Silakan, Rami. Jangan lupa di landscape ya, Rami. Oke, Cah. Ada kelihatan, Cah? Udah, Mi. Nah, dari jurnal yang Ami dapatkan, minyak ikan ini sangat bermanfaat bagi kesehatan apabila minyak ikan tersebut kaya akan asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA. Cah, minyak ikan yang berkualitas adalah minyak ikan yang kaya akan asam lemak yang bermanfaat bagi kesehatan. Omega 3 merupakan salah satu asam lemak tak jenuh yang esensial bagi tubuh dan dibutuhkan terutama bagi penderita kolesterol tinggi. EPA dan DHA merupakan jenis omega 3 yang paling dominan pada minyak ikan. Nah, konsumsi EPA dan DHA dalam jangka waktu panjang terbukti berdampak positif terhadap penderita penyakit jantung koroner, yaitu mampu menurunkan resiko kematian mendadak hingga 45% jika dibandingkan terhadap penderita yang tidak mengonsumsi EPA dan DHA. Oleh karena itu, dokter menyuruh pasien untuk mengonsumsi ikan laut dalam, karena ikan laut dalam mengandung sebentar, Cah. Mengandung seperti minyak ikan, seperti Cah. Astagfirullah. Sorry. Kenapa dokter menganjurkan pasiennya untuk mengonsumsi ikan laut dalam? Karena ikan laut dalam mengandung berbagai jenis asam lemak seperti asam myristat, asam pentadekanoat,
asam palmitat, asam margarat, asam stearat, asam arakidat, asam bahena, dan berbagai jenis asam lemak lainnya. Sekian, Ca. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Salsabila Pitentios dan Raminawati. Dari sana dapat Aca simpulkan kalau dokter itu menyarankan pasien yang menderita penyempitan pembuluh darah dan jantung koroner itu untuk mengkonsumsi ikan laut dalam. Karena ikan laut itu mengandung asam lemak omega 3, seperti yang disampaikan Selby tadi. Yang mana asam lemak omega 3 dapat mengurangi kandungan kolesterol dalam darah sehingga mampu mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Selain itu, kata Ami tadi bahwa asam lemak itu juga mengandung apa tadi Mi? EPA dan apa tadi Mi? DHA, Ca. Ya, EPA dan DHA. Yang mana itu berpengaruh terhadap mekanisme produksi lipoprotein transport dalam hati yang disekresikan ke dalam darah. Kemudian omega 3 dapat menghambat sintesa lipoprotein, FLDL, dan LDL sebagai transport kolesterol dari hati ke seluruh jaringan. Kalau dari kisah, apakah ada tambahan? Izin share screen, Ca. Ya, silakan Pratisa. Baik, Aca, dari jurnal yang Ica dapat, kalau di sini dinyatakan bahwa riset terbaru yang dipublish Journal of the American Medical Association menunjukkan ada hubungan antara mengkonsumsi ikan dengan jumlah asam lemak omega 3 serta pertumbuhan penyakit jantung koroner. Hasil ini didapat dari penelitian yang diadakan Nurses Health Study yang mengikutsertakan 98.462 perempuan. Penelitian ini tersebut menunjukkan relasi kuat antara mengkonsumsi ikan dan asam lemak omega 3 dengan kemungkinan pertumbuhan penyakit jantung koroner. Semakin tinggi jumlah konsumsi omega 3, semakin rendah risiko terserang jantung koroner. Sekian, Aca. Baik, Tisa, dari pemaparan yang Tisa sampaikan masih senada dengan pendapat dari Rahminawati dan Salsabila Pitentios bahwa ikan dapat menurunkan risiko jantung koroner karena kaya akan omega 3. Kemudian, dalam pembahasan kasus, itu kan dikatakan bahwa tidak hanya menyarankan untuk mengkonsumsi ikan laut dalam saja, dokter juga menyarankan untuk mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak jagung. Nah, dari ini Aca juga menemukan data dari sebuah artikel dari sebuah jurnal. Jurnalnya itu Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. Dengan judul artikelnya adalah minyak jagung alternatif mengganti minyak yang sehat. Di sini dikatakan bahwa minyak jagung merupakan minyak yang kaya akan asam lemak tidak jenuh, yaitu asam linoleat dan linolenat. Yang mana kedua asam lemak tersebut dapat menurunkan kolesterol darah dan menurunkan resiko serangan jantung koroner. Selain itu, di sini juga dikatakan bahwa minyak jagung direkomendasikan sebagai pengganti lemak jenuh karena tingginya tingkat asam lemak jenuh poli dan mono. Kemudian juga dijelaskan bahwa di sini pemberian minyak jagung yang mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh dapat mengurangi kenaikan kadar kolesterol, trigliserida, LDL, dan menaikkan kadar HDL. Hal ini disebabkan salah satu faktor yang dapat menurunkan kolesterol darah adalah mengganti asam lemak jenuh dengan asam lemak ikatan rangkap banyak.
ini masih berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Ada yang mau menjelaskan, teman-teman? Izin ya, Ca. Ya, jangan lupa di landscape. Ih. Izin berpendapat, Ca. Ya, boleh di landscape, Ami. Udah. Udah. Kenapa dokter menyarankan pasiennya mengonsumsi minyak jagung daripada minyak kelapa? Karena minyak jagung merupakan trigliserida yang disusun oleh gliserol dan asam-asam lemak. Presentase trigliserida sekitar 98,6%, sedangkan sisanya merupakan bahan non-minyak seperti abu, zat warna, atau lilin. Asam lemak yang menyusun minyak jagung terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dalam 100 kg jagung dengan kandungan air 16% akan menghasilkan sekitar 64 kg tepung butiran dan 3 kg minyak jagung. Nah, kelebihan minyak jagung dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kelapa sawit adalah kandungan asam lemak tidak jenuh yang tinggi, mengandung asam lemak esensial omega 3 dan omega 6 serta vitamin E sehingga sangat baik untuk penurunan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, stroke, kanker, asma, dan diabetes. Sekian, Cah. Baik, Ami, terima kasih atas pemaparannya. Karena artikel yang kita gunakan sama, berarti kurang lebihnya pendapat Ami masih senada sama Aca. Sebenarnya ya penggantian dari minyak kelapa sawit dan minyak jagung itu, Aca menemukan perbandingan ya antara kandungan baiklah dari yang Aca temui ya. Ini adalah kandungan dari minyak kelapa sawit. Ini kelapa sawit ya. Ada laurat, ada miristat, palmitat, stearat, arachidat. Itu untuk yang jenuhnya. Namun dari minyak kelapa sawit juga mengandung asam lemak tak jenuh ternyata. Di antaranya adalah oleat dan linolenat. Cuma oleat dan linolenat aja yang tak jenuhnya. Sedangkan kalau pada minyak jagung kaya akan asam lemak tidak jenuh. Selain itu juga mengandung vitamin E. Dia juga mengandung, seperti yang kita bahas tadi, juga mengandung omega 3 dan omega 6. Atau mungkin lebih jelasnya ada teman yang mampu menjelaskan nggak? Sebenarnya Aca masih kurang paham sama perbandingannya. Ada yang mau membahas? Mungkin izin, Cah. Baik, Selby. Bisa tolong aja share screen yang tadi, Cah? Yang tadi, Bi. Oke, Bi. Yang tadi dulu. Yang kandungan minyak sawit atau minyak jagung dulu, Bi? Yang perbandingan tadi aja, Cah. Yang Oh. langsung. Oh, berarti di apa ya? Aca salin sebentar. Udah. Yang ini, Bi. Ini yang udah Aca salin ke dalam tabel yang cuman kelapa sawitnya aja. Kalau yang ini Aca dapat dari jurnal yang tadi. Baik, mungkin terima kasih dulu kepada Aca udah menyalinkan ini. Nah, di sini sudah tampak perbandingannya bahwa ada
asam lemak tidak jenuh yang ada pada kelapa sawit ini ada dua kan, ada oleat dan linoleat. Sedangkan dari tabel di sebelahnya ada yang asam lemak dari minyak jagung ini terdapat 3 asam lemak bebas yang tidak jenuh. Ada oleat sama seperti di kelapa sawit, ada linoleat, kemudian ada linolenat yang juga ada pada kelapa sawit. Nah, di sini ada yang berbeda yaitu asam lemak linoleat. Asam lemak linoleat ini tadi juga udah kita bahas bahwa asam lemak linoleat ini adalah omega 6 kan teman-teman. Nah, sedangkan linolenat itu adalah omega 3. Nah, mungkin Selby izin share screen dulu, ada yang Selby temukan, Cah? Silakan share screen, Selby. Terima kasih, Aca. Sebentar. Ya. Wait. Salah. Nah, jadi tadi bedanya adalah yang Selby tangkap bedanya itu adalah di minyak kelapa sawit itu ada omega 3, namun tidak ada omega 6. Sedangkan di minyak jagung itu ada omega 3 dan omega 6. Nah, di sini Selby dapatkan bahwa si omega 6 itu mendukung kinerjanya omega 3. Nah, beberapa manfaat dari omega 3 ini didukung bahkan hanya bisa muncul ketika ada omega 6. Peran omega 6 ini dituliskan sangat penting, sifatnya mendukung fungsi si omega 3. Namun omega 6 ini sendiri juga ada beberapa manfaatnya. Contohnya ini adalah para binaragawan karena lemak jenis ini membantu pemecahan otot, kemudian pembentukan otot. Kemudian selain itu ada keuntungan konsumsi omega 6 ini sama juga dengan omega 9, yaitu asam lemak tidak jenuh tunggal yang membantu melawan penyakit jantung. Yang didapatkan Jurnal Kesehatan Masyarakat tentang omega 6 sendiri, Cah. Mungkin sekian dari Selby. Baik, terima kasih Selby. Berarti dari pemaparan tadi masih kurang lebih sama, tapi Selby juga menerangkan tentang kandungan dari omega 6 itu sendiri secara lebih spesifik dari Jurnal Kesehatan Masyarakat. Oke. Juga terima kasih kepada Selby udah menerangkan atau menganalisis perbandingan antara kandungan minyak kelapa sawit dengan minyak jagung. Dari sana masih senada ya, bahwa kalau minyak jagung itu lebih kaya akan asam lemak tak jenuhnya dibanding dengan minyak kelapa sawit. Karena dua di antaranya adalah asam linoleat sama linolenat, yang mana kedua asam tersebut dapat menurunkan kolesterol darah dan menurunkan risiko serangan jantung koroner. Selain itu, minyak jagung juga mengandung sterol tanaman. Tadi sudah disampaikan oleh Rahmi, nggak salah, yang mengandung sterol yang tinggi sehingga mengurangi penyerapan kolesterol dalam usus. Berarti dapat mengurangi risiko serangan jantung koroner dari sana. Baik, bagaimana Pratisa terkait dengan kasus 2? Ada yang mau menambahkan bahwa tentang kandungan ikan laut dalam sudah dibahas, mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak jagung sudah dibahas,
perbandingan kandungan antara minyak kelapa sawit dengan minyak jagung sudah dibahas, dan analisis kita terhadap saran dokter kenapa hal tersebut disarankan juga sudah dibahas. Bisa dibilang kasus 2 sudah selesai. Baik, Pratisa Violin, apakah ada yang mau menambahkan? Enggak, Ica setuju dengan pendapat yang tadi. Kalau minyak jagung itu mengandung minyak tidak jenuh yang bagus untuk mencegah jantung koroner, yaitu seperti asam linoleat dan asam apa tadi Cak Leh? Linolenat. Ya. Dan minyak jagung itu juga mengandung vitamin E tadi Cak. Baik. Yang Ada lagi, Pratisa? sudah Cak. Baik, terima kasih atas tambahan dari Pratisa. Oke, teman-teman, untuk kasus 2 bisa Aca simpulkan bahwa dokter menyarankan pasien yang menderita penyempitan pembuluh darah dan jantung koroner untuk mengkonsumsi ikan laut karena hal tersebut, ikan laut itu mengandung asam lemak omega 3, yang mana asam lemak omega 3 dapat mengurangi kandungan kolesterol dalam darah sehingga mampu mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Asam lemak omega 3 dapat menurunkan kolesterol dalam darah karena pengaruhnya terhadap mekanisme produksi lipoprotein transport dalam hati yang disekresikan ke dalam omega 3 dapat menghambat sintesa lipoprotein juga, diantaranya FLDL dan LDL sebagai transport kolesterol dari hati ke seluruh jaringan. Dokter juga menyarankan untuk mengganti pemakaian minyak kelapa sawit menjadi minyak jagung bagi penderita penyempitan pembuluh darah dan jantung koroner karena minyak jagung memiliki asam lemak tak jenuh yang lebih banyak dibandingkan dengan yang ada pada minyak kelapa sawit. Selain itu, minyak jagung juga mengandung sterol tanaman yang tinggi sehingga mengurangi penyerapan kolesterol di dalam usus. Baiklah teman-teman, dari sana apakah ada kesimpulan yang saya bacakan ini keliru? Tidak, Ca. Selby setuju dengan kesimpulan yang tadi sudah Aca jelaskan. Baik. Ya, Ca setuju juga. Ya, kami juga setuju, Cak. Baiklah teman-teman, menurut Aca cukup pembahasan kita tentang kasus-kasus lipid pada hari ini. Kepada teman-teman yang sudah memaparkan artikel, jurnal, atau lain-lain, silakan kirimkan linknya ke WhatsApp grup kita agar bisa disalin ke PPT nanti. Baiklah teman-teman, sekian diskusi kita. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aca. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Oke.